tentang intrinsik ya. Pak Sumadi ya. Pak Sumadi ya. Pak Sumadi berarti yang saya tangkap tadi adalah ketika kita mau coba bahas tentang intrinsic value, selain kita harus bandingkan dengan yardstick atau bond, lebih bagus juga bagi kita untuk punya arsip, ya, archive, kira-kira saham-saham ataupun sektor-sektor dalam industri yang sama ataupun industri yang berbeda, supaya kita bisa tahu ya kira-kira ya. Mungkin kalau mau saya tangkap gitu ya, let's say bank BCA gitu ya, dengan mungkin dihargai di BEP 20 kali. Agak kurang masuk akal kalau bank yang lebih kecil, asetnya lebih kecil, kemudian profitability-nya lebih rendah dihargai di PI 100 kali gitu misalnya ya. Itu kan nggak masuk akal ya. Nah, tapi sayangnya mungkin ada beberapa teman-teman kita yang yang juga belum bisa menangkap logik di balik valuasi gitu ya. Nah, ini tadi sudah ada beberapa masukan dari Pak Billy dan Pak Sumadi. Semoga bisa menjawab. Tadi ada yang nanya, Pak, tapi saya mungkin belum masuk ya. Kira-kira dari Ting sendiri yang saya tadi sempat baca, itu case-nya per bulan kira-kira ada berapa banyak? Ini tadi ada pertanyaannya. Cuman kehapus tadi. Jadi untuk sekarang ini, Pak, kita tambah terus, Pak, per bulan 1. Kita tambah per bulan 1, tapi yang udah lalu itu kita juga nggak turunin dari website itu, Pak. Jadi kalau member sekarang daftar ya udah bisa lihat sekitar 12, 13, 14 malah kan kita ada sawit juga langsung gitu. Dan kita tambah terus per bulan 1. Dan kalau baru mau subscribe mendingan jangan pikir kita tambahin berapa sebulan, Pak. Coba habisin pas sebulan 1 bisa nggak? Benar-benar dipelajari. Karena untuk serapnya itu tuh butuh waktu juga tuh, Pak, dan butuh diskusi. Makanya kita sediain ada TikTok tiap bulan, kita juga ada Telegram chat bisa diskusi. Setiap kali kita ada pertanyaan yang mau ditanya gitu. Dan mungkin satu itu enggak apa-apa. Menarik, Pak. Diskusi itu menarik sih karena kita jadi bisa diskusi misalnya, menurut saya nih perusahaan seperti Pak Sumadi dengan Pak Kris kemarin bicara multi bintang. Wah, menurut Pak Sumadi growth-nya segini, tapi menurut Pak Kris growth-nya sekian gitu. Tapi ternyata dengan kita diskusi jadi sama-sama belajar, akhirnya ketemu kesimpulan yang pas tuh berapa gitu loh. Iya. Dengan perspektif yang lain, iya. Oke, ini ada yang nanya, Pak, dari Henry Wijaya. Gimana caranya untuk ikut? Nah, ini mungkin boleh Pak Sumadi, Pak Billy. Mau ikut gimana? Kalau untuk mau ikutnya tentu teman-teman ya, saya nggak langsung bilangnya langsung lihat website kita gitu ya. Coba aja pelajarin dulu di kita, teman-teman sebenarnya benar-benar mau jadi value investor atau enggak gitu ya. Kalau memang teman-teman mau jadi value investor dan punya istilahnya, mau belajar ya, at least. Soalnya gini, kalau teman-teman masuk ke sana lalu nggak konsum videonya kita, rasanya juga sayang gitu ya. Harus punya komitmen dulu karena kita benar-benar di sana istilahnya teman-teman harus belajar sendiri, benar-benar belajar gitu. Tiap seminggu ya at least luangin waktu 8 jam, 10 jam ya. Dari situ kalau teman-teman udah mau ya udah tinggal lihat link aja di thinkSite.id ya. Di situ teman-teman masuk ya udah tinggal subscribe.id ya. Nah, sambil dan juga ada konten gratis juga ya, Pak ya, di channel YouTube-nya ThinkSite ya. ThinkSite atau Think ya channel YouTube-nya? ThinkSite aja. ThinkSite ya. Jadi ada 2 video ya yang membahas tentang defensive investor dan enterprising investor. Nah, itu juga silakan teman-teman juga bisa lihat pembahasannya di situ. Ada Pak Billy juga, ada Pak Sumadi, ada Pak Kris, ada Pak John di situ, ada saya juga. Intinya di situ adalah kita bisa mengenali dulu ya, kira-kira kita ini orang yang defensif ataukah ingin yang enterprising. Nah, kalau seandainya mau enterprising, boleh nih, kalau seandainya memang teman-teman butuh komparasi pemikiran, point of view tambahan, bisa join di ThinkSite. Gitu ya kurang lebih. Ya, kita ini sambil nungguin Pak Sumadi nge-lag ya. Iya, kita maksudnya orang yang mau masuk ke Think pun kita menyarankan memang yang benar-benar serius mau belajar. Karena kita bukannya yuk semua orang ikut gitu loh. Kita nggak juga gitu. Yang penting mau belajar, mau serius. Karena untuk consume konten kita pun juga nggak gampang gitu. Materi kita tuh lumayan intensif dan dalam. Gitu. Mungkin Pak Dodi yang udah ikut mungkin bisa merasakan ya. Sebenarnya kalau Pak Dodi kan udah ada basic nih. Nah, kalau buat teman-teman yang benar-benar dari pemula,
bisa juga Halo. butuh effort untuk consume konten kita. Oke? Oke. Ya ini Tapi Pak Sumadi sudah join. ya halo. Cuman jangan Kembali. takut juga ya, maksudnya di sana kita benar-benar mungkin pasti di luar sana pasti ada yang banyak yang takut lah, banyak yang takut. Oh saat mau berinvestasi, apalagi saya tahu sih teman saya itu pun juga nggak mau value investing karena mereka nggak bisa baca laporan keuangan. Takutnya di situ karena saat mau istilahnya mau belajar menjadi menganalisa perusahaan kan at least harus baca laporan keuangan. Padahal sebenarnya laporan keuangan itu simple banget. Itu sebenarnya cuma bahasa ya. Bahasa yang istilahnya ditranslate harus pakai satu bahasa yang sama gitu. Ada vocabnya. Vocabnya itu ya disebutnya akuntansi gitu. Padahal sebenarnya itu ya tulisan di sana ya cash cuma dijadiin bahasa Inggris ya artinya uang gitu ya. Dan di kita di Ting itu bakal jelasin yang bahasa akuntansi yang secara sebenarnya bahasa bisnis gitu. Yang nggak perlu istilahnya nggak ruwet ya. Bukan ya intinya kalau teman-teman mau belajar akuntansi harus belajar jurnal dulu atau enggak. Tapi yang penting teman-teman tahu dapat konsepnya sebenarnya ya ini bisnis isinya apa aja. Ya kalau di bisnis misalnya bisnis sawit itu oh rupanya ada plantation. Kalau di bisnis misalnya di bisnis batu bara ada namanya property mining. Property mining itu apa sih? Kalau di bisnis media dia ada istilahnya ada inventory, tapi inventory-nya intangible. Intangible apa sih? Ya istilahnya cuma kayak intellectual property ya. Maksudnya dia intellectual property bukan yang istilahnya ini harus diamortisasi yang kurang lebih yang kayak gitu-gitu. Memang di per detailnya dijelasin di study case, tapi teman-teman jangan takut dulu. Sebenarnya itu sesuai dengan bisnis. Teman-teman bisa masukin di hati dulu. Oh kalau bisnisnya misalnya bisnis sewa mobil ya pasti teman-teman bisa kira-kira butuh modalnya apa sih ya pasti ada mobil lalu terus pasti ada ya istilahnya kasnya terus harus ada bayar gaji karyawan kurang lebih kayak gitu malahan dari teman-teman pakai common sense teman-teman kalau bisnis mobil ada property mining aneh nggak nah berarti ada yang aneh di situ malahan lebih penting teman-teman pelajarin dulu bisnisnya mungkin ya baca-baca dulu nonton YouTube oh saat waktu itu saya ingat nggak tim kita oh mau pelajarin nih bisnisnya misalnya bisnis soal jagung gitu ya nonton aja dulu di YouTube gimana sih cara misalnya nanam jagung jadi bisa tahu oh rupanya kalau nanam ini tuh kurang lebih kayak gini nah itu sih yang benar-benar lebih didapetin jadi jangan sampai takut cuma karena akuntansinya terus habis itu bisnis ya bisa belajar di luar sana ada YouTube terus habis itu banyak juga Instagram bisnis majalah industri juga banyak dari situ dapetin istilahnya convictionnya kita dan kita ngerti jadinya bahkan ya kita bisa jadi nyadar oh rupanya harusnya nih di akuntansinya ini harusnya nggak ada berarti ada yang main nih di manajemennya gitu malahan lebih baik kayak gitu Betul. Oke. Kita jadi intinya ya pakai bahasa sesimpel mungkin jadi kalau boleh disimpulkan case study di Ting itu yang lalu-lalu akan tetap disimpan ya jadi siapa yang misalnya masuknya pun lebih telat masih bisa lihat analisa atau archive lah, archive dari video-video sebelumnya itu ada ya Pak ya. Nah, selain dari video studi kasus, boleh nggak Pak? Ini kan mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini yang baru masuk atau baru join atau baru kenal Ting. Apa aja sih yang ada Pak? Selain studi kasus, apa aja yang ada? Kalau saya lihat di website-nya fiturnya sudah tambah banyak nih ya kayaknya Pak ya. Nah, ini boleh nggak diceritakan apa aja yang teman-teman bisa dapat benefit ketika join dari Ting? Oke, mau Pasum atau saya? Boleh. Pak Billy boleh. Oke, jadi tentu yang pertama itu kita ada materi-materi yang teori dulu sifatnya. Gitu. Jadi yang seperti ini persiapan sebelum perang nih. Sebelum kita masuk ke studi kasus, harus ada persiapannya dulu. Jadi nggak bingung. Nah, itu dari prinsip-prinsip investasi, lalu accounting, basic accounting seperti apa. Tapi accounting kita bukan seperti accounting di sekolah ya, yang hafal-hafal enggak. Accounting kita tuh accounting bahasa dagang sehari-hari. Jadi kita sebisa mungkin pengen teman-teman yang belajar di Ting itu dapat pemahamannya tuh dengan bahasa yang sederhana gitu loh. Jadi karena dengan kayak gitu kita lebih gampang untuk ingat juga. Gitu. Kita lebih gampang ketika ketemu kasus. Oh, jadi sebenarnya seperti ini gitu loh accountingnya. Lalu tentu ada juga valuasi. Lalu juga ada psikologi, ada personal finance. Lalu dari teori tersebut kita masuk baru ke studi kasus. Itu yang perusahaan-perusahaan dan dari berbagai sektor kita bedah. Teman-teman bisa pakai itu untuk belajar dan cari conviction juga. Lalu tentu kita juga ada event, Pak Dodi. Kita ada event setiap bulan ada TikTok, bisa ngobrol-ngobrol via Zoom itu
kita nggak limit tuh Pak jamnya tuh Pak. Biasa sampai jam 1 pagi ya, karena makin malam makin ramai biasanya. Iya, baru pulang semuanya. Udah pada pulang kerja ya kan. Nah, terus ya itu kita juga record Pak. Jadi teman-teman juga bisa lihat TikTok dari tahun lalu tuh tiap bulan. Nah, lalu juga nanti akan ada event-event offline, roadshow ke beberapa kota juga. Nah, tapi itu semua acara khusus member-member kita, gitu Pak. Iya. Oke. Iya. Pak Sumadi mau nambahin Pak, kira-kira selain tadi yang didapatkan? Paling cuma sekarang ada nambah lagi ya, tools-tools kecil lah, yang istilahnya kayak kita buat assess, kita sebenarnya defensive atau enterprising investor. Mungkin ya teman-teman di situ yang banyak yang bertanya, kemarin kan itu sempat ya, dari Pak John dia ada konsul, semua portfolio member, konsul dengan Pak John langsung kan. Pas dilihat, waduh banyak yang portfolionya istilahnya ada yang agresif, tapi istilahnya masih belum lah. Harusnya layaknya dia kan istilahnya masih full time gitu, lebih layaknya bagusnya defensif dulu atau apa. Nah, kita sebenarnya dengan kayak ini, dia self assessment dulu. Waduh, saya kayaknya dengan kapasitas saya rasanya lebih cocok defensif. Mungkin defensif gimana? Nanti ya nonton di Ting. Apa sih defensif sama enterprising investor? Nonton juga di channelnya Pak Dodi ya. Nah, itu pasti bedanya itu. Nah, sama ada situ, sedikit inilah, English juga ada dikit-dikit. ya. Nah, yang paling baru itu sebenarnya Tinglist. Cuma kita Tinglist ini sangat-sangat ini kan baru. Kita karena kenapa kita tampilinnya sekarang baru ya? Karena kita udah tampilin study case sampai 12, yang dimana mungkin kalau teman-teman yang di Ting udah rajin ya, kurang lebih bisa udah handle 4 sampai 5 sektor gitu, yang dimana setidaknya mereka saat buka Tinglistnya itu udah tahu bisnis ini kurang lebih kayak gimana, dia tinggal lihat key point yang ada di Tinglistnya. Tinglist itu ya semacam kayak idea ya, kita perkecil universe mana aja yang harus dipantau nih. Ya, bukan artinya harus dibeli ya, balik lagi dibeli tergantung conviction masing-masing dan margin of safety orang masing-masing gitu ya, gitu. Oke, jadi semuanya lengkap mulai dari tentang accounting, tentang framework investasi, tentang studi kasus, ada beberapa tools juga yang bisa didapatkan. Nah, ini karena juga keterbatasan waktu, sudah 1 jam lebih 15 menit, videonya nanti saya simpan, jadi buat teman-teman yang ketinggalan, jangan khawatir, bisa nonton lagi yang seri pertamanya, dan bagi teman-teman yang ingin untuk melihat terlebih dahulu ya Pak, ya ada juga yang free versionnya di YouTube ya, bisa dengarkan kira-kira seperti apa, dan di channel saya juga ada Pak John. Pak John juga cerita framework investingnya seperti apa, kemudian juga sempat bedah studi kasus, juga bisa dilihat ke saya kalau seandainya mau tahu kira-kira di Ting seperti apa, dan harusnya 5-6 kali lipat daripada apa yang ada di video ya, karena reportnya aja saya lihat sudah ada 70 halaman lebih gitu untuk sampai invest. Nah, dan ini mungkin ada satu pesan terakhir. Ya, silakan Pak Willy. Buat teman-teman yang masih penasaran dan pengen lihat-lihat dulu, itu kita punya Instagram juga daging loh Pak, kita udah kasih free content. Ya, benar ada contoh-contoh pembahasannya di Instagram ya. Ya, YouTube sama kita punya website juga ada cuplikan-cuplikan tuh Pak dari TikTok, Thinkcase yang teman-teman bisa coba lihat-lihat dulu, ngintip-ngintip kira-kira seperti apa gitu. Oke. Ya. Mungkin satu kalimat terakhir penutup Pak, kira-kira yang mau disampaikan oleh tim Ting kepada investor, gimana cara jadi investor yang sukses dan gimana caranya Ting bisa membantu supaya investor tersebut bisa lebih kuat dalam berinvestasi. Saya percaya namanya perjalanan investasi itu kan merupakan perjalanan, istilahnya perjalanan hidup ya. Karena seiring kita berinvestasi itu, terutama di saham itu kan, bisnis itu kan bergerak juga ya. Setiap tahun ada perubahan, manajemen juga ada berubah, gitu segala. Dan itu merupakan perjalanan, bukan artinya kita belajar investasi 1 tahun artinya udah kelar. Bisa buat cukup kita 10 tahun ke depan gitu. Enggak, bukan artinya gitu. Tapi kita harus membutuhkan semacam ya istilahnya komunitas yang istilahnya satu minded gitu. Satu mindednya itu apa sih ya, sebagai value investor, yang dimana nanti kita pun aja udah banyak dapat insight sekali Pak dari komunitasnya kita. Kita mengetahui saham-saham yang kaca ya, itu dari member kita malahan kita dapat insight dari situ, karena dengan ada komunitas ini kita istilahnya saling support. Jadinya kita sebagai perjalanan sebagai value investor, kumpulin archive-nya makin banyak, dan itu kita makin komplit dan lebih komprehensif. Terutama di kita, memang kita Ting ini baru Indonesia aja ya, saham-saham Indonesia kita belum, istilahnya kalau saham luar negeri kita belum
kita jujur masih belum. Jadi kita benar-benar fokusnya yang di Indonesia aja. Karena di Indonesia aja masih banyak harta karun di bursa gitu. Oke. Ya. Pak Billy, kalimat penutup mungkin? Kalimat atau paragraf nih ya? Paragraf. Oh, iya. Saya tadi kalimat. Paragraf. Investor itu ya setuju saya Pak. Perjalanan seumur hidup, perjalanan juga panjang, kita maraton, dan kalau kita jalannya bareng-bareng, kita jauh lebih mudah buat kita bisa enjoy. Ya, buat bisa enjoy. Karena kita harus enjoy the process Pak. Baru kita bisa kita jalannya panjang. Kalau kita nggak enjoy proses, cuma fokus ke hasil doang, biasanya nggak lanjut tuh Pak, seperti itu. Itu aja sih Pak, mungkin Pak, ya nggak ada kata-kata. Oke. Karena kita Oke, ya terima kasih kepada Pak Sumadi, kepada Pak Billy Thank you, Pak yang Dodi, sudah menemani kita semua.